Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berpuasa pada pagi hari ini untuk semua pemirsa channel YouTube Al-Hamid, terkhusus anak-anak Bapak yang sedang berpuasa di pagi hari ini. Mudah-mudahan puasanya lancar sampai bukanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghangatkan suasana pagi yang sedang ngantuk-ngantuk ini, marilah bersama-sama kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Tapi sebelum itu Bapak ingin kita bersalawat dulu agar suasana lebih menyenangkan. Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Kemudian kita sama-sama awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan semua anak Bapak dan semua pemirsa YouTube channel Al-Hamid menjadi anak yang soleh dan solehah, hamba-hambanya Allah yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Judul tema Bapak hari ini adalah menumbuhkan rasa syukur dan optimisme untuk kita semua. Syukur itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran serta hadis Nabi SAW. Di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pernyataan la in syakartum la azidannakum. Sungguh benar-benar apabila kalian memiliki rasa syukur di dalam diri atas segala nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka pasti jar Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut akan aku tambah. Wala in kafartum, namun sebaliknya nikmat yang sudah aku beri ujar Allah Subhanahu wa taala tidak disyukuri, tidak dijaga baik-baik, malah digunakan untuk sesuatu yang maksiat kepada Allah. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, maka tunggu siksaanku amatlah pedih. Kemudian di dalam surah lain, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
ia mendapat pahala dari kebaikan yang sudah ia lakukan, dan ia akan dapat siksa dari kejahatan yang sudah ia kerjakan. Artinya, bila nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan beliau itu kita syukuri, cara mensyukurinya adalah dengan selalu berusaha untuk menggunakan nikmat tersebut ke jalan-jalan atau ke tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalnya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan. Alhamdulillah, hari ini kau puasa, nah kita gunakan untuk puasa. Alhamdulillah. Itu merupakan nikmat yang sangat besar. Bila kita mau memikirkan dan mau bersyukur atas nikmat tersebut, maka kesehatan badan itu akan Allah Subhanahu wa taala tambah. Alhamdulillah. Kemudian seperti contohnya, misalnya kita memiliki kedua kaki. Nah, kedua kaki kita ini kita syukuri dengan selalu menjalankan ke jalan-jalannya Allah, yaitu diantaranya sembahyang ke masjid, pergi ke sekolah, dan pergi ke tempat-tempat yang baik. Itu salah satu diantara contoh kita mensyukuri nikmat Allah berupa kedua kaki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia yang pernah menolongnya, maka dia sama dengan tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya kita dengan sesama manusia. Apabila kita sesama manusia itu saling tolong menolong, setelah ditolong teman kita atau sahabat kita, maka hendaknya kita membalas juga pertolongan sahabat kita tersebut, baik saat dia membutuhkan ataupun dia sedang kesusahan. Caranya bagaimana? Di antaranya paling tidak kita mengucapkan kata terima kasih dan mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sahabat atau teman kita tadi dengan ganjaran yang berlipat ganda. Itulah tuntunan daripada ulama kita dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk menumbuhkan rasa optimisme, rasa percaya diri di dalam diri, Nabi pernah bersabda yang bunyinya, "Ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sungguh menakjubkan, artinya sungguh sangatlah bagus keadaan seseorang yang beriman, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun sangat baik baginya. Berpikir positif menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwa setiap kejadian memiliki hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kebaikan itu pasti untuk kita, namun sebagian kita sering tidak menyadari hal tersebut. Sekian untuk ceramah Bapak hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bisa diambil hikmahnya. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan semuanya menjadi hamba Allah, anak-anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan oleh Ustadz Syarwani SPD dengan tema menumbuhkan rasa syukur dan optimisme di dalam program Dahsyatnya Ramadanku.
Selanjutnya kita memasuki ke segmen yang kedua, yaitu tanya jawab. Ulun bertanya, Ustadz menjawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah pian jelaskan tentang cara menumbuhkan rasa syukur dan optimisme. Selanjutnya nih Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang kami buat di dalam program Dahsyatnya Ramadanku. Langsung saja setelah. Siap. Kebanyakan nih Ustadz di penonton Al-Hamid Channel, penontonnya ini anak kecil. Ya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana cara menumbuhkan rasa syukur itu sejak kecil Ustaz? Di umur waktu MI, MTS itu Ustaz. Silahkan. Ya. Untuk menumbuhkan rasa syukur dari sejak kecil untuk anak-anak, pada waktu kita di kelas, kita lihat teman-teman kita, coba pian lihat ke kawan sesama pian saat ini belanja di kantin atau di warung. Apakah ada yang belanja banyak atau ada yang belanja sedikit? Nah, untuk menumbuhkan rasa syukur kita, artinya kita misalnya diberi orang tua kita 10.000 rupiah. Hari ini sanggup jajannya 10.000 rupiah. Kita lihat kawan kita yang kada diberi sangu, cuma diberi bekal aja. Nah, dari situ kita melihat yang ke bawah. Jangan kita melihat kawan kita yang jajannya 100.000 rupiah. Itu akan menumbuhkan rasa kurang bersyukur. Nah, jadi untuk menumbuhkan rasa syukurnya naklah pian lihati kawan yang di bawah pian untuk jajannya. Ada apalagi apabila pian lihat kawan pian ini sewaktu istirahat kedesing belanjaan, waktu itu pian ada duit untuk belanja yang cukup untuk dibagi dua, misalnya diberi orang tuanya 10.000, kawa beli mie gelas kah, nah dua bungkus. Nah, beri kawan pian yang kada disangui tadi kesian, beri pian makan terus. Itu lebih menumbuhkan rasa syukur lagi kepada pian, dan lebih lagi menjadikan pian orang yang anak yang terdidik dari kecil, suka berbagi kepada orang lain yang lebih di bawah dari pian. Nah, itu saran dari Bapak. Selanjutnya nih Ustaz, apakah segala keadaan itu harus selalu kita syukuri? Misalnya nih, kalau tertimpa musibah, apakah kita tetap harus bersyukur? Kan kebanyakan tentang kenikmatan saja yang kita syukuri. Apakah musibah itu patut kita syukuri juga atau kita tidak mensyukurinya? Menyikapi musibah dari hadis yang sudah Bapak bacakan tadi, untuk apabila kita sedang menimpas musibah, maka jalan yang dituntunkan oleh ulama yaitu kita perlu bersobar. Nah, cara bersobarnya bagaimana? Nah, itu pulang harus ada ilmunya. Cara bersobarnya ketika kita ditimpakan musibah, lihat yang lebih sakit dari musibah kita. Nah, itu seperti di pengajian guru sering memberikan pesan seperti itu. Bila kita nih hendak menumbuhkan kesabaran dalam diri kita, lihat orang nanggaring di rumah sakit, nah sedangkan kita kada, nah alhamdulillah, artinya kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk beramal ibadah dibanding kekawanan kita yang sedang terbaring di rumah sakit. Nah, itu akan menumbuhkan rasa syukur. Apalagi misalnya musibah, misalnya guru mencontohkan rajin, naudzubillah panglah, misalnya kita tegilas apakah misalnya tegilas sepeda mini kah misalnya batis. Nah, lihati kawan kita ada di kadusa, kawan kita bejinguk aja ke rumah sakit, nang diperban awaknya sebutingan. Nah, ya guru, oh kada apa-apa, bandingannya aku nih batis nang sedikit daripada nang diperban sebutingan. Nah, itu mudah-mudahan bisa untuk menjadi
motivasi bagi yang terkena musibah. Iya. Selanjutnya Ustaz, tentang Gen Z nih Ustaz lah. Gen. Kebanyakannya itu buahnya nih minder Ustaz, atau insecure Gen Z, terhadap ya. kekawanannya Ya. atau teman-temannya. Teman-temannya. Apakah tentang minder atau insecure itu bisa disebut tidak bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah kepadanya itu? Bisa. Kenapa? Karena dia merasa kurang. Dia merasa kurang dari diri dia sendiri. Nah, memang ada bagusnya kita merasa kurang dari orang lain, tapi untuk menumbuhkan rasa syukur tuh kita perlu optimis, itu kita perlu pancingan. Nah, kayak gini, kalau misalnya dari akademik, kita itu dituntut oleh para ulama untuk ilmiah lah, untuk melihat yang di atas, untuk amal ibadah. Untuk amal ibadah. Nah, jadi misalnya kita melihat kawan kita tuh nakawa, misalnya hafal Quran 1 juz, aku harus juga. Nah, kayak gitu. Nah, gitu. Kalonya untuk dunia, artinya untuk perekonomian, kita lihat yang di bawah supaya rasa syukur tumbuh. Tapi kalau kita melihat keilmuan, prestasi, kita harus melihat yang di atas. Ini tuh sama aja kayak aku makan nasi juga, belanja juga, tapi nya kawarekin satu masa aku aku harus juga sama kayak kawanku itu. Nah, kayak itu karena sama diberi porsi anunya, sehatnya sama, badannya sama, matanya kau melihat, telinganya kau mendengar, cuma perbedaannya mungkin masih ada kemalasan di dalam diri. Nah, itu yang perlu kita sikapi lebih lanjut lagi, kerjasama antara guru dan orang tua serta anak tersebut. Sedikit ada cerita inspirasi yang sangat bagus untuk kita semua bisa dari penanya Ustaz Syauqi tadi, apakah segala sesuatu itu perlu disyukuri? Itu mindset kita berpikir adalah yang pertama kali yang selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang disayangi beliau, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana pada ketika itu beliau dilempar ke dalam api. Lalu mindset pemikiran positif beliau yakin Allah Subhanahu wa taala sayang lawan beliau. Meskipun aku dilempar di dalam api, Allah taala tetap sayang. Maka pada seketika itu Allah Subhanahu wa taala merubah rasa panas api itu menjadi rasa dingin yang luar biasa. Yaitu di dalam Al-Qur'an, qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ujar ulama kita, jakanya kareda kata wasalaman, niscaya Nabi Ibrahim itu membeku badannya. Tapi ada kalimat salaman itu saking dinginnya, tapi dingin yang menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Nah, itu pondasi kita dalam berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman sekarang ada yang baru viral, yaitu seorang anak yang memiliki keterbatasan fisik. Nah, kebetulan anak ini tidak memiliki tangan, yang dimilikinya hanya kaki, namun dia berhasil meraih gelar sarjana. Namanya adalah Eko Kusuma Alfred Mandeville, seorang pemuda 24 tahun yang viral karena bersalaman dengan rektornya ketika wisuda menggunakan kaki. Nah, kenapa? Karena tangannya tidak ada. Diketahui Eko merupakan mahasiswa asal Denpasar, Bali yang berkuliah di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur dari program studi desain grafis Fakultas Vokasi. Nah, luar biasa naklah. Eko telah lulus bulan Juli tahun 2023 lalu dan diwisuda 20 Januari 2024 kemarin. Selama masa kuliah, Eko dikenal sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi. Jadi seorang yang memiliki keterbatasan fisik kayak kawan kayak itu kita nang punya badan sempurna ini, harusnya kita malu, harusnya kita
memaparkan itu ke diri kita supaya rasa malas kita ini menjadi hilang, agar kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang terkubur di dalam diri menjadi lebih baik lagi. Nah, sekian untuk inspirasi ceritanya dari Bapak. Salah dan khilaf Bapak ampun maaf. Alhamdulillah sudah berakhir di segmen tanya jawab tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah beliau jelaskan tadi. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.